Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita yang ke-6, chapter 6, yaitu Response Code. Kalau teman-teman bisa lihat di blog Santekno, di sini ada bagian 6, yaitu Response Code, yang mana ini kita akan pelajari saat ini, yaitu pengenalan Response Code. Mungkin teman-teman pernah tahu HTTP status code 400, BET request, terus ada 403, terus ada internal server error, dan yang lainnya. Itu adalah HTTP response status code. Jadi di sini ada, ini menjelaskan dulu sedikit, mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu juga. Di sini ada 5 kelompok HTTP response status code, di mana ini tuh ada yang pertama informational response itu di 100 sampai 109 199 ini digunakan untuk menginformasikan respon dari status. Nah, ini jarang dipakai nih. Biasanya kita dipakai itu nih ada yang ini successful responses. Nah, biasanya 200 oke, status oke. Ada sampai 299. Ini biasanya status sukses itu di sini. Terus ada yang status direct dari 300 sampai 399 dan ada client error dari 400 sampai 499. Nah, di salah satu lagi yang 5 adalah server error. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan depannya itu 2 berarti sukses. Entah itu di belakangnya berapa. Terus kalau redirect berarti kalau 3 di depannya itu pasti kemungkinan redirect. Entah itu redirectnya ke URL apapun, itu depannya pasti 3. Dan yang 4 ini adalah klien yang error. Entah itu bad request, requestnya salah, parameternya tidak sesuai, nah itu pasti 4 depannya. Dan satu lagi, kalau misalkan requestnya benar, terus yang dikirim dari klien udah sesuai, nah ada salah satu ternyata di servernya yang terjadi error. Misalkan database-nya kena error, atau database-nya udah CPU-nya 100% sehingga latensinya tinggi, maka biasanya kita pakai ini, server error 500, dari 500 sampai 599. Oke. Nah, secara default mungkin teman-teman pasti tahu pas saat respon API itu mengeluarkan 200, itu pasti sukses namanya. Ada juga sebenarnya kalau misalkan request responnya benar, udah sukses tapi dibalikinnya 400. Nah, itu bisa jadi juga. Kenapa? Karena secara secara definitif atau definisi itu emang didefinisikan oleh si codingnya atau si programmernya. Jadi programmer perlu tahu yang dibalikin ke klien itu mau respon status sukses atau respon status client error atau server error, sehingga nanti pada saat di front end mengetahui ini respon ini tuh respon kesalahan dari di bagian mana gitu, agar lebih bisa di trace secara langsung dan di bagian mana yang terjadi kesalahan. Oke, kita coba langsung ke implementasinya. Respon code. Nah, kita akan coba buatnya yang pertama di handlernya. Yang pertama function respon. Kita buat satu function response code handler. Nah, ini samain aja kayak gini. Terus kita bedain di bagian sini. Karena kita mengirimkan respon, berarti kita akan ngesetnya di bagian right. Misal kita tangkap terlebih dahulu dari URL, dari URL user, misalkan kita akan tangkap namanya, query dari nama, name misalkan. Jika query dari name, terus kita cek kalau namanya kosong, kita akan write headernya HTTP, berarti ini karena kesalahan klien. Yang balik lagi ke bagian sini, kesalahan klien itu adalah
ini, berarti 400. Di sini akan balikin kita status bad request. Nah, bad request itu adalah 400. Nah, selanjutnya else misalnya. Kita kalau benar kita tulis misalkan status headernya berarti status oke. Mana status oke? HTTP status oke. Nah, ini juga bisa kita set lagi biar ke in, ke in, di, terinfokan ke user misalkan dengan name is empty. Ini di body berarti. Satu lagi kita print juga misalkan dia hello. Oh, kita pakai print f aja. Print f berarti hello, siapa yang jadi nama query-nya kirimin nih. Oke, ini adalah contohnya. Lalu kita akan coba jalankan, tapi kita harus tambahkan terlebih dahulu didaftarkan di sini di handle functionnya. Berarti di sini kode respon. Nah, itu ya. Respon code handler atau di sini respon code biar sama deh. Nah, sudah terdaftar, kita jalankan. Jalankan, terus kita tambahkan di sini. Kita tambahkan dengan satu API get, terus kita duplicate aja. Nah, ini ganti nama, namanya respon code. Terus di sininya respon code. Sininya get. Tadi kita setnya get. Ini tidak ada post. Parameternya nggak ada sama sekali. Kita coba dulu aja. Nah, di sini akan balikin name is empty. Name is empty berarti sesuai sama case yang kita cek. Karena perlu query URL param name. Kalau di sini berarti kosong dan statusnya ini. Bisa dilihat di sini 400. Kita set 400 juga. Jadi klien tahu bahwa ini adalah ada kesalahan input atau request yang dikirim atau ada yang kurang pada saat ngirim. Berarti kita coba tambahkan parameter name Ihsan. Itu setelah itu kita send. Nah, kita akan lihat responnya adalah hello Ihsan. Nah, di sini pun kita lihat status code-nya adalah 200. Oke. Ingin lebih detail lagi, misalkan pengen tahu, nah di sini headernya apa yang di set. Nah, bisa dilihat di sini ada date, ada length, ada content type. Terus kalau status ini, kalau pengen lihat, sebenarnya ini disembunyikan di sama si postman-nya, tetapi dia tangkap langsung di bagian sini sebenarnya. Jadi balikannya itu sebenarnya responnya adalah di sini ada juga status HTTP code, HTTP status code-nya. Nah, yang mana 200 akan balikinnya di sini. Gitu. Oke. Karena kita udah bikin function ini, kita lanjutkan untuk membuat unit test-nya. Nah, unit test-nya kita akan samakan seperti ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita kirimkan name, terus kita argumennya adalah name, ya. Kita name string. Nah, oke. Terus request-nya udah, betul. Terus kita, nah, set header-nya nih di sini. Tidak perlu karena request-nya kita tidak perlu header. Terus kita alihkan ke respon code kalender. Lalu kita tangkap nih result-nya, terus body-nya. Nah, kita akan tangkap respon, terus body pakai I or it all aja. Respon body, terus kita body string, kita ambil jadi string dari body.
body. Nah, setelah itu kodenya. Kodenya itu respon titik code. Mana code? Status code. Nah, kayak gini. Setelah itu berarti kita harus mengecek body stringnya, terus yang diinginkan dari body. Berarti di sini kita tambahkan want respon. Respon berarti string, terus want code. Code-nya integer. Kita akan pastikan respon body sama respon code. Want body di sini body string sama want respon. Oke. Satu lagi respect. Nah, jadi tambahkan reflect, terus deep equal, terus code dan yang kita inginkan font code. Kita copy di bagian sini, kita copy code, terus di sini code dan font code. Sudah. Secara untuk pengecekan unit testnya sudah, tinggal kita case yang akan kita buat. Case yang pertama berarti send param name with value. Nah, berarti name-nya coba kirim, terus responnya berarti hello Isan, expect-nya dan status oke. Satu lagi adalah name doesn't send param value. Nah, param name value kosong, misalkan gini, name kosong, terus font responnya berarti name is empty, lalu status code-nya berarti status get request. Sudah. Kayak gini, kita pengen memastikan si request-nya aman, test case-nya aman, kita jalankan. Nah, kalau dilihat, oke, ini ada yang error. Nah, lihat error berarti send param with name value kena error. Kenapa? Karena di sini belum dikirim nih. Berarti kita perlu ubah ininya, fmt sprintf, kita kirim name, berarti name argumen name. Oke, kita lanjutkan, kita run lagi. Nah, dan statusnya oke. Kita run secara keseluruhan, apakah sudah tercover? Di bagian sini sudah tercover dua-duanya. Dua case ya di sini. Oke, untuk topik kali ini dicukupkan. Sekian, nanti akan saya lanjutkan lagi. Juga jika teman-teman ingin lebih lanjut, tinggal baca aja di blognya, dan nanti akan saya lanjutkan juga video-video